Enggak. Selamat lagi. Ini saudara nenek Ampa. Dirimu belum pernah kak kayaknya. Tahu. Sudah kak dirimu? Aku tahu. Iya. Awas. Aku takutnya yang kayak gini nak, yang ada anjing. Paling takut aku anjing yang kalau kayak gini bisa nyasar. Asal lari aja. Kok lari dikejar. Dulu bang nggak lari, naik bayi mati loncat-loncat. Anjing gila itu. Pak, kamu kritis. Kamu boleh kayak gitu? Iya. Kayaknya nggak ada orangnya ya. Sama siapa itu? Riko. Yang kemarin yang ada itu kemana yo? Hilang apa? Mereka sembahyang kayaknya, masih di gereja kan? Itu ada sendalnya. Aku lihat kayaknya rumahnya ini kan. Kayaknya ini. Tante. Oh, berkunci. Ada. Kemana yo mereka? Iya, belakang. Iya. Tante Enyut adakah? Hawe ine. Mawe. Engka malem kami hawi. Erang itu say. Salam. Ada anak bayi kan? Loh. Ada anak bayi. Siapa yang anak bayi? Ayo kah? Gantengnya. Cewek. Salam. Salam sayang. Ini siapa ngarannya hanya nak? Deang. Deang ini. Siapa itu? Anak siapa sih? Dea, satunya. Anu nuk hanya bang. Iya. Hanya. Mais. Ina mais itu di banak na. Banak halus. Mana mamamu? Mama ke sawah. Ke sawah sama bapak kan? Iya. Iya ini. Iya, eri. Pon itu hanya semempo sadi. Iya. Iya. Astaga, Ibu Tri. Iya. Astaga. Iya, ada satu. Ini satu. Siap. Iya satu. Iya, Ibu jangan harung. Duduk. Iya. Ya nak, mina nak. Ini tante duduk. Biar jangan di bawah aja duduk. Weh, Kan apa? sini aja. Ari, Bujang Putri, ada Kris. Iya. Kelas berapa kalian? Udah kelas 3 SMA sekarang. Siapa itu? Duduk Mam Mamam ya. Mulai kapan sih mamahmu ke anu? Ke Kamu aja tuh lah. Oh. Kira aku karewe dia nya teh mudi. Terkena ni anu, ini Masih. Ku bilang kan sebelumnya berangkat nanti malam, erang itu saya sunah mainna. Ini pesuaka di nohadar. Iya. Kalau lain nuruh nih. Oh boleh ya nanti sore nyempat lagi. Iya. Sebentar Sore sebelum kesini. hanya kemarin berangkat hot. Ya baru ada kok besok. Nah anu tugas mereka. Isa kas telu nih, Isa kas berapa yang si Kris? Kas 2. Oh, terimba ya darwe. Iya. Anak-anak begini nih nanu. Aku nelang ngomong. Rasa takam sadie posa buah berat. Jadi dokter, jadi tentara, apa insinyur semua mereka polisi, dokter ayolah. Iya. Pamitlah, Tuhan Ya. berkati. Tanya Dia aku doa ya harus sekaligus doa ketolong. Iya. Kamu apa sama tanya? Kami pulang. Bilang kemana? Pulang. Banjar mau pulang. Ayolah kami jalan Ya. ke Tuhan memberkati. Aduh, jangan ada berduaan sudah. Ada anjing. Lebu ya wading ro. Dede. Oh. Kesana ayo dulu melihat ya. Kamu lihat ada pas? Bukan di Samarinda. Maka di Samarinda. Oh, bukan. Di Samarinda. Mana? Nyebrang gitu. Tunggu.
Ayo ke sana. Hah? Apa? Kalian nggak ikut kan? Ya sudah, kalau nggak ikut, ikut kan? Oh ya sudah. Oh ya, iya. Entah jauh loh di sana. Tuh mau tunggu sepeda motor. Nggak ada motor, orang pakai bekerja. Oh, nggak apa-apa jalan. Nggak apa? Ya sudah. Iya. Iya. Jelasin banget emang. Tapi setelah tuh, karena kayak aku itu gimana? Penyakit ulun bro. Hanya. Biasanya ada pinggir-pinggir gini jualan. Salah ada. Kayak lewat gerobakan gitu. Oh, singgah. Iya, tanya dulu dari orang pinggir. Dulu ada kami makan bakso di pinggir sini. Rumah kepala desa. Kami ini kembali lagi melalui jalan ini. Mitah tarus kami nak. Kami melalui Reuyi. Nyuboknya itu. Kami nak hamen nyubuki Uyi nak. Dengar datang sakit, datang datang tapi Uyi nak sakit. Nak untung keluar. Iya. Ini gereja Katolik. Iya, oh ya. Ini ketua. PRT Pikin. Baik, kepala desa. Ketua kepala desa sama sama. Oh, Andre, aku nanti dulu. Kau dong. Hari Benar-benar. Kembali dong, nunting ke ibu Andre, nunting ke Ina. Andre dulu. Pak. Misi panunti, hale bu iya apa saya lapi kepala desa. Ada dong. Oke, makasih. Sana buat bisa gereja. Uyi itu saudaranya Inyot, Tata Inyot, tatanya yang lakian, Cowok. anak yang pertama. Uyi itu cowok. Iya, Kecilnya cewek. Anak pertama. iya. Makan ini hero ini Uyi, mamahnya tuh. Tapi ada bu ini. Kenapa kakak ini?
Di mana sih? Kok ini kan? Rumah kepala desa Lembang. Aku biar ulang. Biar kalau kita rumah dia bilang. Iya, latte kepala desa tuh maksudnya latenya sebelah sana atau sebelah sini? Oh, ini. Hijau ini. Ini. Hijau. Ada orang. Salam. Lebu kuyi kan? Iya, lebu kuyi. Iya. Misi, hitung saku nak. Selalu cantik. Selalu cantik. Ini abah, siapa? Amaku. Harum. Iya. Oi. Harum hayana harum. Merau malah lantainya lah Mina. Santai aja. Tapi santai Mina lah. Angin. Tumben sih Kak ini Mayati. Kabar? Baru datang malam kemarin. Acara apa isinya tuh? Ya, nyadrenge Josi Datuk sakit kan ceritanya tuh. Nyadrenge Datuk sakit. Ya datang tunai orang itus. Kita nih Endo kan gantahi tante ini mahi ngalami retulak makabun tasawang lalu aku. Ini mau kebun. Menengangi inyut mawadi nih. Cerita nih. Hanya ini hanya nanu sakit singa nih. Wah anu kuning di mata ini bayarkan tengah nih. Piru aku bingung kain anu paling tanggal 14 dia mak narujuk mau pulang kaya mau sakit anu. Aku adingan, aku ikut takut nani nun setidaknya kan dokter check up ketulung nih kesehatan ini kan para dia belum kadang ini KB udah capang ini nun ikut. Aku nyadrenge ya di enyot nih sakit dan lain sebagainya. Tapi aku bingung kok makin kebingungan nang penyakit. Sama-sama. Ikat mati kalau kuning. Makanya kami dari Habib Maina kami Termasuk anu juga lawahannya sakit wah piraan kita piraan rawahnya sehat. Maksudnya agak mamai berarti nggak dan ini mulai kekanahi. Tapi masih agak ini lo pilih-pilih kira nak pemali. Ini pakai anu enak ay kita bangunkan enak. Kai senyum kayu mayati. ya sebujurnya kok kayu budas daripada saya nih anak binaan seharus urus punya pengen hidatu kan pesan naon ada pengawin mate nih lagi nih apa ini ada mate Kamu tuh, pada selagi sehat. kesan sakit Pada selagi welu. Hawi biar itu sehari atau 2 hari maksud kami Iya, itu kasano aku lagi di ini bingung ari pengkayu kantai buntung begana anu ini di operasi ngangkat terakhir di metaun satu pendarahan ku pertama flat eye penebalan dinding rahim butiru tumor kista rimio bakuret indra baru kali terakhir anu angkat terakhir sahabat aku Andrea Rohairu udah pendarahan selama 10 jam paling terparah selama di tahun tuh terparah waktu itu palu teriak palu mabaya anu tenaga pulang semua ini kalau daerah Karaman keluar lalu inaruk mate anu mate kumaiyeng melalui udiru lah anu sesak Pak mai kay mehebo wan mate tapi itulah kan aku anu aku nerang orang tuanya Yesus harap mujizat aku belum aku mate haut mate bayangkan hanyut kira lah kay diri sekilo setengah kilo sekali keluar lewat mana pendarahan oh ya belum yang darah hidup selama 3 jam 5 tahun sakit terparah tahun ke-6 masuk tahun ke-6 selama 3 jam pendarahan langsung drop tapi terakhir mau karena aku pikirkan sudah menembus napas terakhir loh karena aku sudah merasa enggak ada tenaga sudah langsung manggil nama Tuhan Yesus karena aku pikir kalau aku manggil nama Tuhan Yesus kan
Otomatis kalau aku mati kan langsung masuk surga, pikir bocor. Karena kemungkinan hidup gak ada. Manggil nama Tuhan Yesus, makin drop, penglihatan hilang, napas nggak ada, nggak bisa napas langsung. Tapi mujizat Tuhan, dikasih hidup dalam waktu paling 2 detik. 3 jam tuh lah darah tuh, luar biasa. Tapi mujizat Tuhan Yesus memang nyata, betul itu, luar biasa. Dikasih kesempatan hidup. Enek penyakit waktu itu lah. Ini sempat sayang aku hapus anunya tuh, fotonya tuh. Kalau lihat darahnya tuh lah, susah aku mau bilang. Bisa 2 baskom itu belum yang darah kan. Tapi Tuhan Yesus menghidupkan aku kembali. Makanya aku bilang sama kamu kan sekarang sakit. Aku bilang dulu kan Tuhan Yesus kan pernah menyelamatkan kamu. Aku bilang waktu kamu kecelakaan. Jadi saat ini pun kamu juga pasti diselamatkan. Oh, soal kejadian kecelakaan juga. Iya. Kira pada pengalamanku terakhir sakit ini apa soal hipertensi, hilang napas juga aku, hidup lagi. Nah yang Kak mati lalu hidup kembali itu kan pesawat mati. Sempat mati aku tuh. Sudah hilang Kan nggak napas. tahu. Hilang napas loh, gimana bisa hidup kalau yang napas nggak bisa? Berarti kan mati dong. Kalau kita kalau bilang, kalau orang dunia bilang itu aku pingsan, nggak ada pingsan, aku yang merasakan. Pandangan hilang, tenaga hilang, napas hilang. Tapi sebelum aku tuh hilang semua itu, aku nyebut nama Tuhan Yesus. Nah, dalam hitungan 2 detik tuh paling ini dia nggak tahu. Ini, sayang foto yang darahnya tuh udah tak hapus semua, aneh. Lama kira-kira bang itu kan apa lu sekali hilang tenaga. Tapi mujizat Tuhan Yesus. Nah, berarti kan kaina lah. Kan harusnya dari ketuluh nih, bahkan sudah hilang napas tuh. Memang hilang. Artinya tuh. Kalau orang biasa kan pingsan karena sakit perut, karena sakit kepala, atau karena sakit dada. Kalau ini enggak. Memang aku nggak bisa napas, nggak bisa napas. Nggak bisa napas langsung hilang. Tapi karena sebelum aku kehilangan napas itu, aku nyebut nama Tuhan Yesus berapa kali, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuh. Makanya aku nggak pernah takut apapun yang terjadi. Ya. Karena kami kan waktu itu nggak punya uang, karena anak-anak lagi kuliah 2 orang, nggak punya uang 30.000, beli ikan sisa 16.000. Tuh, aku bergerak biasanya kan aku yang cari duit kalau kan nggak ada duit untuk mendadak, misalnya pinjam orang ke apa, ini kan nggak bisa keluar, dia jagain aku. Jadi secara manusianya aku cuma diam kayak gini. Itu darah tuh keluar kayak dari keran. Aku kan pendarahan 5 tahun semuanya itu bisa aku atasi, aku pikir, karena sudah pengalaman 5 tahun bolak-balik ke rumah sakit, sudah biasa. Aku pikir santai aja, bisa aja baring. Terus aku bilang sama suamiku, dia bilang dingin nih, paha aku nih makin dingin. Terus dia bangun, dia kan ketiduran oleh kecapean ngurus aku. Dia ke belakang, aku nyusul ke belakang, mau menjemur badan nih dingin. Taunya dingin itu kehabisan darah. Sudah itu gak ada uang, berpikir ke rumah sakit, mau bergerak gak bisa, mati pikir lah waktu itu. Tapi secara iman aku berkata kayak gini sama Tuhan, Tuhan, aku bilang aku gak punya apa-apa, uang gak ada, ibaratnya kami gak mau nyusahin orang, pikirku gak ada jalan keluarnya ini. Tapi satu hal yang aku percaya, bahwa satu hal yang aku mau katakan, bahwa aku tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, aku bilang, taulah setelah aku drop kan, malah yang pendarahan yang aku tadi aku bilang hilang napas tadi, ini mau lari ngambil orang nggak bisa ninggalin aku. Terus akhirnya ada orang dari seberang tuh ke sini, lalu ini lari ngambil ke rumah mamahnya tuh, langsung bilang rumah sakit. Dia bisa ngomong kan, pas habis sadar tuh hidup lagi kan. Rumah sakit tuh dia langsung dibawa ke rumah sakit, orang bawa langsung ke rumah sakit, ke Bontok. Kan Bontok bontokan 1,5 jam mati di jalan, pikir. Tapi yang parahnya kayak gini, tapi Tuhan Yesus, cara iman kita juga berusaha. Di
saat-saat yang paling darurat Tuhan memang turun tangan. Saat kita memang nggak bisa apa-apa, tahu lah uang itu dari mana-mana dikirim untuk kita, nggak ada kekurangan sama sekali selama berobat di sana. Memang berobatnya BPJS tapi kan untuk mondar-mandir uang terus itu bisa. Tuhan masih memberi kesempatan lewat lagi Yusen Dartati. Dua kali aku tuh yang pernah ngalamin kayak gini nih, 2 kali aku hidup. Makanya orang meninggal percaya. Tapi aku pernah ngalamin 2 kali. Pertama aku gara-gara aku makan daging terlalu banyak. Bukan hipertensi, 190 tekanan. Hipertensi nggak ada minum obat apa-apa. Itu aku pas lagi tidur tiba-tiba bangun, kok badanku ketinggalan. Kok angkat tangan kayak ini, kok ketinggalan lagi. Kan bangun lagi kayak gini ketinggalan lagi badanku. Pas itu yang aku dalam hatiku belum siap mati, manggil nama Tuhan Yesus 5 kali, hidup lagi. Itu pengalaman pribadi. Berarti ginilah, dari sisi makanan tadi tetap hati-hati, tapi Tuhan kasih kesempatan sebetulnya untuk bersaksi. Segala sesuatu itu bukan salah Tuhan kalau menurut aku. Kalau apa yang kita alami memang nggak ada salah Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik. Cuman kitanya aja yang kurang bisa mengatur kesehatan, pola makan. Hikmat memang diperlukan untuk menjalani hidup. Kalau aku pikir gitu hidup kita. Jadi solusinya mungkin dari segi makan tadi, yang di bagian yang menyebabkan tekanan tadi kan, menyebabkan tekanan mungkin agak sedikit dikurangi. Nah, Tuhan mau pakai si Ibu Yuse ya untuk menjadi saksi, untuk memulihkan orang lain yang pernah dialami seperti Ibu Yuse saat ini. Khususnya bagi si Bapak Uyi ini kan dengar-dengar dalam situasi juga sakit. Nah, pokoknya jenis sakit apapun yang dialami Bapak Uyi hari ini, topang doa karena ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus lewat Ibu. Ya, kalau sudah terjadi gitu tuh sudah jelas pasti Roh Tuhan ada di dalam Ibu, kuasa Tuhan, otoritas itu, urapan Tuhan ada di dalam Ibu. Jadi Ibu yang topang ke situ. Ini nanti. Aku mimpi dia nih, aku bilang akulah pengalaman ibuku 2 kali. Sakit pertama ibuku aku mimpi semua pakaiannya sudah dibawa. Tapi aku bilang jangan, nanti baju belum lengkap, jangan berangkat. Gak jadi, sembuh ibuku. Tapi terakhir aku mimpi itu ibuku semua pakaiannya sudah dibawanya, semua meninggal ibu. Nah ini dia ini, aku tahu dia sakit keras, bakalan sakit keras soalnya dia bilang, pakaian dengan dia sudah pergi, cuman 1 baju yang masih kekecilan, terus agak sudah baju lama gitu. Itu aja lagi yang dia nih harus dirawat. Pikir kok itu dikasih Tuhan mimpi itu. Berarti ada yang perlu diperbaiki. Yang kalau secara kesehatan, secara dia itu sudah pergi, itu meninggal. Karena sakitnya benar-benar sakit parah dia. Seumur baru ini dia sakit. Obat-obatan bilang tetap gak. Secara medis kan dikasih hikmat dari Tuhan. Segala dokter, kepintaran semua datangnya dari Tuhan, segala sesuatu yang baik kalau menurut aku. Jadi kita jalani aja sebisa kita. Ya nomor 1 berdoa. Kalau masalah menurut aku, masalah yang berat-berat ibaratnya masalah kematian itu kan Tuhan yang ambil alih. Apa dia lihatkan kita masih mau hidup tanpa kita ngomong, dia tahu. Kayak aku kan kemarin siap mati sudah, karena aku merasa memang aku mau mati. Darah habis, napas habis, ya loh, tenagaku habis oleh darah keluar banyak. Tanpa kita berkata-kata, Tuhan tuh tahu kalau kita tuh belum siap. Anak-anakku kan masih kuliah dua-duanya, belum bisa apa-apa, belum nikah. Tuhan tahu aku belum siap mati. Dengan sendirinya aku manggil Tuhan itu supaya aku bisa hidup. Tapi Tuhan, bukan aku untuk hidup, tapi supaya aku bisa masuk surga kalau aku mati. Tapi Tuhan kasih aku hidup. Kayak macam ditegur aja Ibu Yuse ini. Kan tadi habis makan apa itu, tiba-tiba yang langsung. Iya, itu dia. Di sisi lain Tuhan kasih kesempatan masih ada di dunia supaya apa? Untuk berdoa, mendoakan yang lainnya, khususnya di dalam keluarga itu menjadi penopang tiang doa sebenarnya. Ya memang ada di dalam Ibu Yuse itu Tuhan mau jadi tiang doa. Memang waktu kami di kemarin itu memang
aku kan memang di bagian doa syafaat kemarin waktu kami KKN. Memang di khusus untuk tugas itu diutus kayak gitu. Sama pelayanan waktu di Jakarta kemarin tuh. Kan ada bagian apa-apa kayak gitu. Aku tuh bagian doa. Ya, bangkitkan aja terus api doa itu walaupun di rumah, misalnya lagi di rumah itu, karena ada kuasa Tuhan, dia titipkan. Tuhan tuh kan pasti mencari hati dan iman sebenarnya di dunia ini. Nah, ketika dia temukan itu, dia akan tinggal di situ. Roh Kudus tuh ada di dalam diri kita itu. Nah, itu yang harus dipergunakan. Nah, contoh kayak gini. Saat ini Bapak Uhi dalam kondisi sakit kan, ya Ibu kan kayak parah gitu kan. Nah, parahnya itu dari mananya? Apanya ya yang dirasakan tuh? Kalau aku minum sih nyala mahi penyakit hanya. Tapi inon kayak narasakan roh tengah roh inon si rasa niru. Naan lah kecurigaan apa penyakit roh penyakit. Hah? Intangan Nina, daerah seputaran Nina. Gangguan perut di dalam perut. Tapi kalau sekarang tuh nggak ada rasa sakit sih. Mungkin ada sakit tapi belum separah yang belum parah kayak gitu. Cuman efeknya tuh memang berat dia nih kuliah kemarin. Oh, Pernah gitu. Kalau sudah urusan bagian dalam, ya itu cuma kemurahan Tuhan. Percaya aja. Sedangkan ini kan sudah dikasih lihat oleh Tuhan, dikasih contoh. Tuhan arti kan mau pakai lewat ini melalui doa nih Rudet. Jadi nopang mendoakan tuh suami kan untuk kesembuhan pemulihannya. Nah, jadi diatasi aja. Selain apa sudah yang dikonsumsi berjalan saat ini obat medis, terus aja doa lah, terus doa dan juga Andri Uyi padalah yakin. Nah, artinya yakin karena sudah terbukti Tuhan terbukti lewat darangan, lewat istri. Tadi kan banyaknya penyakit komplikasi, tapi Tuhan kasih kesempatan hidup kan. Coba kalau orang kehabisan darah tuh sebenarnya sudah nggak ada harapan hidup. Apa saja nggak bisa kemarin. Ya memang sama gak ada harapan, sudah meninggal kan, tapi dibangkitkan oleh Tuhan kembali. Nah, jadi percaya dan yakin bahwa di sini ada malaikat Tuhan, ada roh Tuhan hangina. Kayak itulah yakin dan percaya, tunjukkan iman tuh di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang penuh kuasa, bilur niru yang menjamah di bagian perut kah, ulu hati kah, bagian dalam itu ya. Tangan Tuhan yang penuh kuasa Iro lewat tangan ibu menyentuh, doakan suami supaya itu bersih, jenis sakit apapun yang ada itu menjadi pulih dan menjadi sembuh. Itu memang terus diproses Pang sebenarnya iman Iro supaya tak nggak menyerah malahnya. Kalau menurut aku kayak gini lah, satu hal yang aku rasa kita nggak bisa atur Tuhan. Iya. Kepasrahan penuh sama Tuhan. Kita meminta yang terbaik, tapi yakin pun juga bahwa Tuhan pun pasti memberi yang terbaik. Dalam situasi apapun, sesulit apapun, pasti ada jalan keluar Tuhan kasih. Percaya aja. Kalau aku merasa begitu, karena kemarin kan kami memang benar-benar susah situasi ini. Sakit keras, sudah bertahun-tahun, gak ada penyelesaian, tapi aku tetap doakan itu bahwa segala untuk sakit penyakit diperkatakanlah iman, perkataan firman Tuhan itu aja aku kemarin tuh. Tapi ada aja jalan Tuhan, walaupun memang hampir gak mungkin secara manusia. Ina aku mau nakunin uyi sebujurnya ya naan leh arti niro naungan Tuhan ro naan hanganyo memang secara tubuh jasmani terlihat sakit, perlindungan sakit, tapi naan le perlindungan Tuhan hairo. Amin. Nah, iman sa bergandengan dua-duanya sehingga menjadi kuat. Aku kan sudah dikasih gambaran sama Tuhan bahwa perlu betul-betul bergumul dalam doa sama dia. Karena memang berat dia nih. Kalau ibu nih jelas haut arti naan iman yang Tuhan mau lagi. Kadang-kadang lemah juga oleh sendiri. Iman suami bergandengan tangan Andri darangan Tuhan mau. Makanya diizinkan hanya mengalami kaina padang. Aku kadang-kadang berpikir loh, walaupun secara aku merasa penyertaan Tuhan itu memang luar biasa dalam hidup. Kadang bisa putus dalam asa. hidup kami, keluarga kami kan. Tapi kok Tuhan nggak ada gitu loh. Tapi ternyata segala sesuatu tuh memang yang terbaik lah Tuhan kasih. Baik gitu maksudnya.
Ayo le pokoknya kedatangan kami Maina amin mendoakan. Ya amin. Mahi punya apa-apa. Dek kami pada hidup dalam pelayanan tuh nggak ada berbicara kami pada naan berduit tene kayu dua Mahi hidup dalam pelayanan itu aja welong kami Ro. Jadi ya datangnya cuma membawa hati dan iman, bawa doa kami, nggak ada bisa apa yang bisa kami kasih. Ya sampai Kayak itu gitu. doa tuh lebih dari apapun loh. Saya yang pegang dulu mau doakan anunya. Nah jadi gini, jadi nomor lah harus peka penyakit itu datangnya dari mana, karena ada penyakit yang memang harus ditangani medis, ada penyakit yang harus obat dengan obat medis, ada juga jenis penyakit yang memang tanpa medis, tanpa obat, tapi bisa sembuh hanya dengan doa. Ya, jadi kita harus paham dan ngerti sumber penyakit itu datangnya dari mana. Nah, di situ, misalkan kalau memang itu